Hi everyone, welcome back to Irfan channel with me Irfan Dwi Cahya. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about an interesting topic. But before that, I want to show you some picture. You can see this picture. Yeah, there are three kind of buildings. Yeah, there are three kinds of buildings. Ada tiga buah jenis bangunan di samping saya. Ya, ada bangunan A, bangunan B, dan bangunan C. Nah, coba perhatikan dulu bangunan-bangunan ini. Kira-kira bisa tidak kalian membandingkan di antara ketiga bangunan ini? Yang mana sih yang lebih tinggi? Yang mana yang paling tinggi? Kemudian kalian buat kalimat dengan bahasa kalian sendiri. Oke, saya akan coba membuat kalimat ya. Building A is shorter than building C. Bangunan A lebih pendek dari bangunan C. Oke, kalimat yang kedua, misalkan building C is taller than building A. Gedung C lebih tinggi dibandingkan atau daripada gedung A. Oke, kalimat yang ketiga. Building B is the tallest. Gedung B adalah gedung yang paling tinggi. Nah, dari kata-kata ini bisa atau tidak kalian menebak kira-kira apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Ya, betul. Kali ini kita akan membahas materi atau topik yang berhubungan dengan membandingkan. Compare. Dalam bahasa Inggrisnya itu compare. Ya, membandingkan. Ya, today we are going to learn about comparison degree. Apa sih itu comparison degree? Comparison degree itu digunakan untuk membandingkan antara dua objek atau lebih yang berupa kata sifat atau adjektif, bisa juga berupa kata keterangan atau adverb. Seperti contoh yang tadi itu berupa kata sifat tall, taller, lebih tinggi, atau the tallest, lebih paling tinggi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang degree of comparison. Ya, ada tiga jenis degree of comparison. Yang pertama adalah positive degree, comparative degree. Kemudian yang ketiga ada superlative degree. Nah, untuk yang pertama, positive degree, ini sebenarnya bukan membandingkan, ya, bukan membandingkan, tapi lebih disebut dengan perbandingan sama, perbandingan yang sama. Contoh kalimatnya seperti she want to look as beautiful as her mother. Dia ingin terlihat sama cantiknya seperti ibunya. Nah, untuk positive degree ini itu bukan membandingkan, tapi ingin terlihat seperti, ya, ingin menyerupai, ya. Jadi misalkan si A pengen terlihat lebih pintar, pengen terlihat sama pintarnya dengan si B, atau si Ani ingin terlihat sama cantiknya dengan si siapa, misalkan ibunya atau saudara perempuannya dan lain sebagainya. Nah,
Jadi itu ya untuk positive degree. Sebenarnya tidak kurang tepat jika dikatakan bahwa untuk perbandingan, tapi bisa dikatakan perbandingan setara atau perbandingan yang sama. Seperti tadi contohnya, she want to look as beautiful as her mother. Dia ingin terlihat sama cantiknya seperti ibunya. Nah, untuk positive degree ini biasanya menggunakan as blank 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 as beautiful as her mother. Terlihat sama cantiknya seperti ibunya. Ya, jadi di sini artinya adalah seperti. Oke, satu contoh lagi untuk positive degree. Misalkan Ben looks as handsome as John. Ben terlihat sama tampannya, sama gantengnya seperti John. Nah, di sini kita bukan membandingkan atau perbandingan yang sama, terlihat seperti. Ya, lebih artinya itu lebih terlihat seperti atau sepertilah seperti itu ya. Oke, next jenis yang kedua yaitu comparative degree. Nah, dari bahasanya comparative degree. Oke, comparative itu artinya berasal dari kata dasar compare. Compare itu membandingkan. Kalau kita membandingkan berarti ada dua objek yang kita sandingkan, kemudian kita bandingkan. Mana yang lebih, mana yang kurang. Oke. Ya, jadi itu comparative degree adalah perbandingan di antara dua objek. Nah, di sini biasanya yang digunakan adalah adjective atau adverb. Ya, seperti tadi di awal saya sudah katakan bahwa comparative degree itu digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek, di mana menggunakan adjective atau adverb. Ya, oke, untuk comparative degree biasanya menggunakan er atau more. Ya, er atau more. Jika menggunakan er diletakkan setelah adjective atau adverb. Misalkan tadi tall, kita merubah menjadi comparative degree maka menjadi taller. Kemudian height misalkan menjadi higher. Kemudian fast menjadi faster. Kemudian ada misalkan handsome. Kita kalau handsome menggunakannya more handsome, more beautiful. Nah, biasanya setelah comparative degree itu ada kata than, taller than, higher than, smarter than, more beautiful than, more handsome than, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana sih cara membedakan penggunaan er dan more dalam comparative degree? Sangat gampang. Kalian pernah belajar ya, mungkin di pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tentang syllable atau suku kata kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, er itu digunakan untuk adverb atau adjective yang memiliki satu suku kata saja. Ya, seperti misalkan tall itu kan cuma satu suku kata. Suku kata itu pemenggalan suara. Misalkan tall itu hanya satu, bukan to, bukan, tapi tall saja. Height juga hanya satu syllable saja. Berbeda dengan beautiful. Beautiful ada 3 suku kata, sehingga kita menggunakan more untuk menyatakan comparative degree. Jadi perbedaan penggunaannya adalah er digunakan untuk kata yang hanya memiliki satu suku kata, sedangkan more digunakan untuk kata yang memiliki lebih dari satu suku kata. Ya, oke. Seperti contoh misalkan John
is taller than Bagus. Ya, John is taller than Bagus. John lebih tinggi daripada Bagus. Oke, misalkan contoh selanjutnya, misalkan yang menggunakan more ya. John is more handsome than Bagus. John lebih tampan dibandingkan dengan Bagus. Oke, jadi untuk comparative degree ini memiliki arti lebih, ya, memiliki arti lebih, membandingkan si A lebih dari ini, si B lebih dari ini, dan lain sebagainya. Oke, next selanjutnya bentuk comparative degree yang ketiga, yaitu superlative degree. Nah, apa sih superlative degree? Kalau tadi comparative degree itu artinya lebih dari, nah untuk superlative degree ini memiliki arti paling. Ya, misalkan tadi taller, taller itu kan artinya lebih tinggi, maka akan berubah untuk superlatif dia menjadi tallest, paling tinggi. Nah, di superlative degree ini kita menggunakan est, is, atau most, bukan lagi menggunakan er atau more, karena di superlative degree memiliki arti paling. Ya, jadi untuk membandingkan yang mana sih di antara perbandingan dan antar dua objek atau lebih, mana yang paling. Sama seperti comparative degree, penggunaan est dengan most itu tergantung pada suku katanya. Est atau est itu digunakan untuk adjektif atau adverb yang hanya memiliki satu suku kata, seperti tall menjadi tallest, higher, height menjadi highest, smart menjadi smartest, far menjadi farthest. Untuk most, misalkan the most handsome, jadi bukan handsomest, bukan ya, tapi the most handsome. Kemudian the most beautiful. Untuk contohnya, misalkan tadi saya sudah beri satu contoh. Building B is the tallest. John is the smartest student in his class. Nah, itu beberapa contoh penggunaan comparative degree. Sangat gampang sekali untuk membentuk kalimat atau membentuk comparative degree atau superlative degree. Kalian hanya perlu menambahkan er atau more untuk comparative degree, sedangkan untuk superlative degree kalian hanya perlu menambahkan est, is, atau most. Ya. Tapi jika untuk comparative degree setelah adjektif atau adverbnya ada kata than, untuk superlative degree itu kita awali dengan the dulu, ya, the dulu. Misalkan John is the tallest. John paling tinggi. Building B is the tallest. Jadi bedanya the dulu baru superlative degree-nya. Kalau tadi comparative itu comparative degree-nya dulu baru ada than. Oke, seperti itu. Ya, bagaimana sih cara kita membuat kalimat dalam comparative degree atau superlative degree atau positive degree? Gampang sekali. Yang pertama, kalian tulis dulu, kalian masukkan dulu subjeknya. Setelah subjek itu baru dimasukkan to be. Setelah to be baru kalau yang komparatif kalian masukkan dulu komparatifnya. Setelah itu then, dan objek yang menjadi perbandingan. John is taller than Bagus. Jadi subjek, to be, comparative degree, kemudian dan yang terakhir objek yang dibandingkan. Kemudian contoh untuk yang superlatif.
John is the tallest. John yang paling tinggi. Subjek, to be, kemudian the, kemudian superlative degree, dan boleh ada komplementnya juga boleh. Misalkan John is the smartest student in his class. Nah, itu boleh ada komplementnya. Oke, jadi itu ya penggunaan bagaimana cara kalian menggunakan comparative degree yang positif, comparative degree, kemudian superlative degree. Okay, I think that's all for my explanation today. See you on the next video. Bye.